Ada hantu lagi nangis. Kamu kenapa? Anakku diculik. Kamu jangan main HP terus, takutnya ada yang maling. Di saat itu ada yang maling HP anakku. Woi, balikin HP gua. Anakku mengejarnya, lalu ada motor ngebut, lalu aku bergegas menyelamatkan anakku. Mama. Mah. Saat itulah anakku diculik. Ayo kita samperin penculiknya. Woi, bangun. Ada apa? Lepaskan bocah itu. Kena kau. Aduh, kasihan. Aku buka ikatannya. Kamu jadi anak yang baik ya, Nak? Aduh. Gua boleh ikut mabar gak? Lu bawa HP nggak? Bawa ini. HP jadul nggak boleh ikut. Ya, aku tidak punya HP Android seperti mereka. Ada apa? Aku mau HP. Kalau buat HP sih nggak ada, tapi beli Cika aja yuk. Mau beli apa? Mau beli Ciki. Ada hadiahnya tuh. Wah, dapet tablet. Oh, selamat, ini hadiahnya. Aku sekarang udah punya ini. Ayo sini mabar. Ya, punya tablet bagus. Harus gua curi nih. Ini yang mau makanan silahkan ambil. Makanan itu sudah kuracuni. Setelah mereka makan, mereka akan pingsan. Hahaha. Kini tablet menjadi milikku. Woi, lu mau bawa kemana tablet anak gua? Kenapa kita pada pingsan? Ada mangsa nih. Mau kemana lu? Mau cari kerja, Mas. Kalau lu mau lewat sini, lu bayar dulu. Dia kira bisa lolos. Cepat serahin uang lu. Ampun bang, ampun, ini uangnya ini. Gitu aja susah. Kasihan sekali, dia cuma punya gope. Gua jadi teringat waktu kecil, waktu gak punya duit. Yah, duitku cuma gope. Ada apa ya, Teh? Kamu butuh uang ya, ini. Makasih ya. Lain kali kalau kamu nemu orang butuh, kasih ya. Woi, tunggu woi. Ada apa lagi? Kasihan kamu nyari kerja kan? Kerja sama aku aja. Makasih ya bos kerjaannya. Ada mangsa tuh, sikat. Serahin uang lu. Lu kenapa bisa ada di sini? Gua waktu itu lagi main layangan. Buset dah, anginnya kenceng banget. Gua ke bawah layangan. Gua jatuh di hutan ini. Kalau lu kenapa bisa ada di sini? Waktu itu gua lagi nyebrang sungai, gua tergelincir, gua terbentur batu sampai pingsan. Nah, gua terdampar deh, gua telusuri, gua nyampe sini. Teko emas. Kalau digosok keluar jin. Aku beri kalian satu permintaan. Wih, kita dapat permintaan, Man. Apa, Man? Gua minta pulang. Ya, gua kesepian dong. Kan kamu masih ada satu permintaan. Aku pengen dia kesini lagi. Oke. Yeay. Kenapa gue kesini lagi? Soalnya gak ada temen, boy. Ya lu tinggal minta pulang aja, koplak. Woi, Udin. Salsa, sinilah main kita. Hah? Sejak saat itu aku dan Jaki jadi dekat, kita selalu bersama. Aku suka Jaki karena dia orangnya baik. Aku belum makan 3 hari. Waduh, ini deh buat jajan. Makasih.
Kurang ajar nih si Jaki. Dia ngerebut salsa. 1 hari kemudian. Kamu di mana? Aku lagi nunggu di sini. Ya tunggu, aku lagi nunggu ojol. Lu udah merebut salsa dari gua. Hah? Ini kado buat kamu. Si Jaki mana? Si Jaki itu tukang tipu. Bohong, dia bohong. Bang Jaki disekap sama ini orang. Itu Bang Jaki. Sakti dan Nita sedang bermain kejar-kejaran. Sakti kurang hati-hati, alhasil Sakti pun tertabrak mobil. Nyawa Sakti tidak tertolong, kini Nita pun hidup sendirian. Saat perjalanan pulang, Nita dicegat sama psikopat kejam. Dia membawa golok tajam, ngeri banget. Sontak Nita pun kabur. Namun psikopat itu tidak menyerah. Ia mengejar si Nita sampai ke jalan buntu. Anehnya hantu si Sakti muncul dan menyelamatkan si Nita. Psikopat pun tumbang, yeay. Si Nita menang, wow. Jaki. Angkul, kayak orang apa? Bang, aku sakit. Aku butuh obat. Yang sabar ya, Dek. Iya, abang beli dulu obat. Lalu gua pun bergegas beli obat untuk adek gua. Di perjalanan, Rita diintai oleh jambret. Lalu Rita pun dijambret. Maling, tolong! Mendengar suara minta tolong, gua pun bergegas mengejar dan ribut dengan jambretnya. Ready, fight! Setelah mengalahkan jambretnya, gua pun mengembalikan tas Rita. Di situ tumbuh rasa cinta di antara kita berdua. Lalu kita pun menikah. 10 tahun kemudian kita punya anak dan hidup bahagia. Gua ingat satu hal. Adek gua butuh obat. Lalu gua lari ke rumah yang dulu. Tapi naas, adek gua tinggal bajunya saja. Nisa sedang jalan sendiri sambil main HP. Dia pun merasa sedang diikuti seseorang. Lalu Nisa pun spontan menoleh tapi anehnya tidak ada siapa-siapa. Ternyata pria itu sudah ada di belakangnya. Nisa pingsan dan bangun-bangun dia sudah disekap sama pria itu. Lalu Nisa berdoa pada Tuhan lalu si pria itu pun kena ajab. Aku hanya seorang gadis buta. Wih, ada mangsa tuh. Tolong! 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 Udah, ini tasmu. Makasih. Ini buat kamu. Ini buat aku. Aku ingin pulang tapi di jalan aku dibegal. Tolong! 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 Wih, ada wibu nih. Woi wibu, berhenti lu. Serahin uang lu. Ini lu ada lu, ha? Sono lu. Ai. Jamal, Lisda, dan Ucup mereka sedang bermain petak umpet. Lisda dan Ucup yang ngumpet, sementara Jamal yang jaga. Lisda sembunyi dengan hati-hati namun Jamal sepertinya mengetahui. Alhasil Lisda kaget. Jamal membantunya namun mereka berpegangan tangan. Tumbuh rasa cinta. Mereka jadi dekat dan mereka pun menikah. Setelah menikah mereka mempunyai 1 orang anak. Tapi si Ucup belum ditemuin juga.
Hahaha. Guru gembul kunaon disebut gembul. Gembul. Seorang hero telah menemukan pedang legendaris. Pedang yang dicari para hero peringkat es. Raja Iblis menghindari serangan sang hero dan lari untuk mengambil senjata kutukan, yaitu Teflon PUBG. Gue udah nyiapin gambar terbaik buat ngalahin lu. Pertama, gue bakal pakai Deidara. Gue punya Sasuke. Pasang di 7. Anjir, Deidara gue kalah tapi gue masih punya Naruto. Pasang di 5. Gue ambil ya. Hah, Madara. Pasang 10 deh. Lu cuma punya Madara basic. Obito, Rikudo. Ini kojot terakhir gua. Bagaimana mungkin? Gua punya raja terakhir. Alah, all inin aja kalau gitu. Langsung tos aja kita. Si Gema pun kalah dan meninggal, tapi sebenarnya si Jarot memakai cara curang. Gambar Sakura ditempel 2 sehingga mustahil kalah. Suami istri ini baru menikah, dan ini si Ajat perintis dagang. Mereka berhenti di dagangannya si Ajat dan si istri mau beli tabletnya. Yang ini berapa, Mas? 10 juta. Sontak si suami pun kaget. Si istri punya penyakit kalau kemauannya nggak dipenuhi usus buntunya kambuh. Si suami bingung harus nyari duit di mana, karena si suami mantan pencopet dia pun hendak mencopet uang seperti dulu, dan dia dapat 10 juta. Lalu si suami pun lari setelah dapat uangnya dan membelikannya tablet di dagangannya si Ajat. Pakai uang haram si suami tidak merasa dosa. Dengan perasaan bahagia si suami menghadiahkan tablet pada istrinya, namun setelah sampai rumah ternyata istrinya sudah meninggal. Gimana menurut kalian ceritanya, sedih nggak? Coba komen. Nabil dan Rahmi sedang bermain engklek. Lalu datang si Yayat membawa bunga. Dia menyatakan cintanya kepada Rahmi. Rahmi pun senang dan menerima cintanya si Yayat. Si Nabil cemburu karena sebenarnya si Nabil juga suka sama si Rahmi. Yayat dan Rahmi semakin dekat membuat si Nabil kesal dan dia berniat menyantet si Yayat dengan foto. Nabil pergi ke dukun santet yang ahli, dan lalu Nabil menyerahkan foto muka si Yayat sebagai persyaratan santet. Ritual penyantetan pun dimulai. Si dukun membaca mantra setan, tapi anehnya malah si Nabil yang kena santet. Si Nabil pun kebingungan lalu dia menoleh ke arah foto itu dan anehnya fotonya berganti jadi foto dirinya. Dan ternyata dukun itu ialah si Yayat lalu si Nabil kaget dengan plot twist itu.